Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi ini saya akan menekankan beberapa penekanan warta gereja. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat di Kelurahan Wonolopo dan rapat Majelis GKJ Mijen tanggal 14 Juni 2020, maka diputuskan untuk ibadah tatap muka akan dibuka kembali dimulai pada tanggal 28 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan syarat protokol COVID-19. Adapun ibadah akan dibagi menjadi dua sebagai jadwal sementara. Yang pertama, ibadah dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 8 untuk blok 1 sampai dengan blok 3. Untuk ibadah kedua dimulai jam 9 sampai dengan jam 10 untuk blok 4 sampai dengan blok 6 dan partisipasi. Jemaat diharap hadir setengah jam sebelum ibadah dimulai. Persembahan dimasukkan dalam kotak sebelum ibadah ataupun sesudah ibadah, dan tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan yang pertama memakai masker, yang kedua cuci tangan, menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruang ibadah, cek suhu badan, duduk dengan jarak yang sudah ditentukan. Bagi warga jemaat kurang sehat, diharapkan tidak ibadah di gereja, bisa beribadah di rumah. Dalam ibadah Minggu 28 Juni 2020 akan dilayankan perjamuan kudus. Dimohon warga jemaat untuk mempersiapkan diri. Mohon perhatiannya. Penekanan warta gereja yang kedua, pengadaan alat untuk protokol kesehatan berkaitan dengan ibadah tatap muka. Diberitahukan kepada warga jemaat sehubungan dengan berjalannya ibadah tatap muka pada tanggal 28 Juni tahun 2020, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana, yaitu yang pertama termogan atau pengukur suhu, yang kedua hand sanitizer, dan yang ketiga tempat cuci tangan. Untuk mengupayakan terpenuhinya sarana tersebut, mungkin ada warga jemaat yang terbeban untuk membantu dalam bentuk dana berupa persembahan untuk pengadaan alat tersebut. Demikian penekanan warta gereja. Kita kembali lagi melaksanakan ibadah minggu secara online dalam bentuk ibadah keluarga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita melakukannya dengan rasa syukur dan penuh dengan hormat. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Saudara Denny Irawan dengan tema berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Mari bersama kita memulai dengan bangkit berdiri, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 4, Suci, Suci. Kau kami
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang memenuhi harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian kehidupan yang senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama pujikan Kidung Jemaat nomor 357, bait 1 sampai dengan bait 4. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari dari segala dosa-dosa yang masih selalu kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, datanglah segera kepada kami. Berilah telinga kepada suara kami waktu kami berseru kepadamu. Biarlah doa kami adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tangan kami yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulut kami ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir kami. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, tetapi kepadamu ya Allah, Tuhan kami, mata kami tertuju, padamulah kami berlindung. Demikian seruan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama pujikan dari NKB 14 bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan
sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita saling menyampaikan salam damai di samping kanan kiri kita. Sekaligus bersama kita akan bernyanyi salam damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita menanggapi dengan ungkapan syukur, dengan menyanyikan pujian, hatiku percaya. Melihat jalanmu,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh besar nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat Tuhan yang kami rasakan di setiap hari kami, di setiap jam kami. Tuhan sungguh baik menganugerahkan berkat-Mu untuk kami rasakan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga Tuhan, kami akan merasakan anugerah Tuhan, yaitu firman-Mu yang kami rasakan, yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan mau urapi kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mau urapi, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca bacaan minggu ini. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Kemudian ditanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 69. Bacaan kedua terambil dari Roma 6 ayat 16 sampai 11. Dan bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dengan tema yaitu berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini, mungkin ini sudah kesekian Bapak Ibu merasakan ibadah di rumah. Namun saya mengerti bagaimana perasaan Bapak Ibu berada di rumah, ya, berasa ada yang mengganjal, berasa ada yang terhambat karena tidak lepas berada di rumah. Berbeda suasananya ketika berada di gereja. Kita bisa bertemu, saling sapa kanan kiri, gitu ya. Namun Bapak Ibu, ya, sering kita gaungkan akhir-akhir ini kita dengarkan, yaitu new normal. Nah ini new normal, normal yang baru. Sejauh mana kita bisa menjalankan new normal ini? Tergantung dari Bapak Ibu. Bisa komit enggak dengan new normal ini? Pemerintah menganjurkan new normal sesuai dengan protokol-protokol, sesuai dengan anjuran-anjuran yang sangat ketat. Supaya apa? Supaya COVID-19, ya, COVID-19 itu bisa turun, bisa ditekan. Kembali lagi kepada setiap kita, apakah kita bisa komitmen dengan new normal ini, atau malah semakin kita juga menyepelekan new normal ini? Ya seperti itu, gitu ya. Atau semakin kita pahami, saya harus semakin menjaga diri karena makin banyak berjumpa dengan orang, gitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen, ya. Saya akan berkomitmen. Nah ini, mungkin kita sering mengucapkan kata-kata ini, ya, berulang-ulang. Bahkan bukan kita saja, kita juga sering mendengar dari orang-orang di sekitar kita, teman kita, ya, tetangga kita, saudara kita. Tetapi apakah kita memahami kata tersebut?
Jujur seringkali ketika kita sudah mengatakan aku berkomitmen, seringkali kita juga melanggar itu sendiri. Arti paling sederhana komitmen itu apa sih? Arti paling sederhana. Saya cari di Google gitu ya. Bertemu dengan kata namanya janji. Itu arti paling sederhana dari KBBI. Artinya apa? Ketika kita berkomitmen berarti kita berjanji untuk tidak melakukan ini, untuk melakukan itu, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi ada janji dalam diri kita untuk tidak menggunakan itu, tidak memakai ini, gitu ya. Nah, tergantung dari kita, apakah kita sudah konsisten dengan hal itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Komitmen ini mengandung unsur kontinuitas atau berlanjut. Jadi semisal Bapak Ibu punya komitmen, wah saya akan setiap hari gitu ya, doa pagi, bangun jam 5 gitu ya, baca renungan, baca skul, baca rumus dan sebagainya gitu ya. Atau renungan-renungan lain. Nah, itu komitmen yang Bapak Ibu pegang. Namun apakah Bapak Ibu bisa melakukannya dengan kontinu, dengan berlanjut? Nah, ini yang lebih penting. Ketika mengungkapkan, wah saya akan besok bangun pagi jam 5 saya akan renungan. Nah, ini cuman ungkapan kata saja mudah, tapi bisa dilakukan dengan kontinu tidak, terus menerus atau tidak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, komitmen dalam Kristus juga disaksikan dalam Matius 10 ayat 24 sampai 39. Konteks Matius pada saat itu, Matius 10 adalah persiapan pengutusan para murid. Di mana di sana diharapkan para murid bisa menghadapi beratnya penganiayaan serta memberikan kehidupannya secara total, terus-menerus, kontinu. Sehingga Yesus di sana memberikan penekanan kepada para murid pada waktu itu. Nah, apa sih yang mereka rasakan dan apa yang Yesus tekankan sehingga membutuhkan sebuah komitmen? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita menemukan adanya keterkaitan antara murid dengan gurunya, hamba dengan tuannya. Nah, di sana dituliskan seorang murid tidak lebih daripada gurunya dan seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Murid di sini dia terus belajar dari gurunya. Dan seorang hamba dia taat setia dengan tuannya. Ketaatan seorang hamba di Yahudi sangat luar biasa. Bahkan seorang hamba rela mati untuk tuannya. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami gurunya, Yesus. Sehingga kesiapan para murid di sini dituntut. Kesiapan seperti apa? Kesiapan diri, kesiapan mental untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Kesiapan inilah yang dituntut Yesus. Karena apa? Yesus akan meninggalkan mereka dan itu terus berlanjut, para murid memberitakannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesiapan di sini menjelaskan seperti para murid yang belajar terus kepada gurunya sehingga bisa setia dan taat, bisa mengerti. Nah, ketaatan inilah yang kemudian ingin Yesus tekankan.
kepada para muridnya pada saat itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan agar para murid tidak takut. Tidak takut terhadap apa? Terhadap kuasa-kuasa jahat yang akan menghalangi mereka. Kuasa jahat itu akan terus menebar kebencian kepada para murid, sehingga para murid akan mengalami rasa depresi, takut, dan kemudian tidak berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Yesus menekankan supaya jangan takut terhadap kuasa-kuasa jahat. Para murid harus yakin kebenaran Yesus, ya. Yesus gurunya yang akan memenangkan atas kuasa-kuasa jahat itu. Sehingga Tuhan Yesus mengalui gambarannya tadi, tidak mungkin ada Beelzebul yang berada di dalam rumahnya. Nah, ini. Lalu apa artinya untuk orang-orang di dalam rumah itu? Apa bedanya? Yesus menekankan bagaimana kesiapannya, nah, kesetiaannya yang ingin Yesus tekankan. Dengan demikian, ya, dengan demikian adanya kesetiaan ini diharapkan para murid untuk tidak takut, meyakini bahwa Yesus akan memenangkan atas nama kebenaran, atas kuasa-kuasa jahat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan adanya timbal balik, ya, kesetiaan adanya timbal balik antara guru dengan muridnya, antara hamba dengan tuannya. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Sehingga ia menyatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah, inilah yang ditakutkan Yesus ketika para murid mengalami ketakutan akan kuasa-kuasa jahat. Kemudian para murid menyangkal, saya bukan pengikut Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa kebenaran Kristus akan memenangkannya. Ya. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan bangkit untuk kita. Nah, itu kita sudah dimenangkan. Sehingga jangan sampai kehidupan kita khawatir, takut, apalagi terhadap kuasa-kuasa jahat, kekuatan-kekuatan jahat. Nah, ini sebagai para murid pada saat ini kita juga dituntut kesetiaan kita. Ada wujud timbal baliknya dengan guru kita, dengan Bapa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus di dalam penekanan selanjutnya, Tuhan Yesus membawa pemisah. Pemisah di sini bukan arti negatif, bukan. Pemisahan di sini terjadi karena adanya pertentangan. Pertentangan antara anak dengan bapaknya, ibu dengan anak perempuannya. Pertentangan bahkan antara orang-orang terdekat, yaitu seisi rumah. Dalam apa? Dalam menentukan pilihan. Pilihan apa, Mas? Orang harus memilih untuk setia kepada Tuhan atau setia kepada dirinya sendiri. Melayani dirinya sendiri atau melayani orang lain.
mau membagikan kasih itu kepada orang lain atau didekep, dibawa ke dalam saku untuk diri kita sendiri. Nah, itu pilihan. Nah, itulah yang mewujudkan perbedaan-perbedaan bahkan di dalam rumah itu sendiri. Nah, semacam itulah membutuhkan pengorbanan. Nah, pengorbanan apa? Kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita harus menentukan pilihan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, kesetiaan kepada Tuhan Yesus, pilihan kepada Tuhan Yesus mendapatkan tempat yang utama di dalam kehidupan kita. Harusnya. Namun seringkali kita juga lalai. Ya, kadang kita mengalami bahwa kita memiliki sifat egois, sifat mementingkan diri kita sendiri, sifat masih mementingkan kepentingan orang-orang terdekat kita. Nah, ini secara manusiawi akan muncul. Namun kembali lagi Tuhan Yesus menekankan bahwa semacam ini membutuhkan pengorbanan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penekanan persiapan para murid ini ada hubungannya dengan komitmen, berani komitmen dalam hidup dalam Kristus. Nah, sebuah komitmen diperlukan, adanya sebuah ketaatan dan kesetiaan. Seperti Yesus menekankan kepada para murid untuk bisa senantiasa taat dan setia, kita saat ini juga harus bisa menjaga komitmen dengan Tuhan, dengan membangun sikap taat dan setia. Kenapa harus taat dan setia? Komitmen tidak akan terbangun jika tidak didasari dengan sikap taat dan setia. Disiplin, ketaatan, kesetiaan. Nah, ini sehingga Tuhan Yesus menekankan kepada kita arti pentingnya menjaga dan membangun sebuah komitmen yang didasari kesetiaan, yang didasari ketaatan. Ada orang yang mengatakan, aku sudah berkomitmen mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi apakah itu bisa dia dengan setia? Apakah itu dia bisa dengan taat menjalani terus secara berlanjut? Nah, kalau cuma 1-2 hari, orang lain bisa. Namun kita murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, seharusnya ada perbedaan di dalam diri kita yang menonjol, yang berbeda dari orang-orang lain. Sehingga kehidupan kekristenan kita benar-benar tercermin, ya, benar-benar terpancar untuk sekitaran kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen selanjutnya diajak untuk bisa total, bukan hanya berdasar ikut-ikutan, ya, atau keinginan sesaat. Komitmen kepada Tuhan menuntut penyerahan seluruh hidup kita, bukan hanya 1-2 aspek kehidupan kita. Yang penting kan wis ning gereja, Mas. Yang penting kan sudah pelayanan. Bukan hanya 1-2 aspek, tetapi seluruh kehidupan kita mencerminkan kehidupan kekristenan atau tidak. Nah, itu komitmen untuk kita bisa hidup di dalam kekristenan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pusat pengatur kehidupan kita itu adalah komitmen yang harus kita jalani. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita komitmen dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kekristenan kita? Nah,
komitmen juga memikul resiko, konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tadi ada pengorbanan. Resikonya kita harus menjalaninya tanpa mengeluh dan menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Nah, sehingga kita senantiasa terus berproses. Nah, komitmen inilah membuat kita berani, setia, taat, percaya kepada Tuhan. Meski harapan di dalam kehidupan kita tidak kunjung terpenuhi oleh Tuhan, namun dengan komitmen yang kita pegang, kita senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan komitmen juga kita juga bisa kuat di dalam kita menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Dengan senantiasa komit berpegang teguh kepada Tuhan, dengan senantiasa percaya taat untuk terus kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita kembali menguji diri kita. Sudahkah kita berkomitmen hidup dalam Kristus? Jika telah sudah berkomitmen, mari kita lanjutkan itu terus di dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita tidak menyimpang ke jalan yang lain. Selamat berkomitmen hidup dalam Kristus, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami Tuhan mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami untuk berani berkomitmen hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kekristenan, menunjukkan diri kami bahwa kami juga bisa taat dan setia kepada-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, jari kami Tuhan untuk kami bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan terus berkomitmen berpegang kepada-Mu, terus setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya mau berkati kami sehingga kami bisa melalui hari demi hari di dalam kehidupan kami tanpa melupakan-Mu, tanpa mengindahkan-Mu, dan terus berpegang kepada-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, izinkan kami juga Tuhan pada saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia yang pada saat ini
menghadapi masa pandemi COVID-19. Tuhan kiranya berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta jajaran-jajaran yang terkait, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menekan COVID-19. Tuhan kiranya berkati mereka semua. Tuhan berikan kesehatan, kelancaran, sehingga usaha rencana yang sudah terprogramkan bagi negara kami ini dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih. Kiranya Tuhan yang mau menuntun, mau memberikan berkat, curahan kasih-Mu kepada bangsa kami. Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan untuk para medis yang terus berjuang di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dimanapun, siapapun mereka, Tuhan juga berkati. Dalam usaha menekan COVID-19 ini, mereka terus berjuang di garda terdepan. Kiranya Tuhan berkati. Kami hanya berusaha memberikan doa kami kepada mereka. Namun Tuhan sendiri yang senantiasa mencurahkan berkat kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk gereja-Mu, baik gereja-Mu di seluruh dunia ataupun di Mijen ini Tuhan, terkhusus GKJ Mijen. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program rencana yang sudah direncanakan, kiranya Tuhan mau berkati, sehingga rencana program itu dapat menjadikan saluran berkat pelebaran kerajaan di tengah kehidupan kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk proses pemanggilan pendeta, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga setiap proses dapat terlewati dengan baik dan dapat memanggil seorang pendeta di tengah GKJ Mijen ini. Tuhan kiranya berkati. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, siapapun itu Tuhan, dimanapun itu, kiranya Tuhan juga berkati. Tuhan berikan kesembuhan, terkhusus untuk jemaat-Mu di GKJ Mijen. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, penyembuhan kepada setiap mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga memberikan penyempurnaan kesembuhan bagi mereka dalam proses penyembuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di sini ke dalam tangan kasih. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan berkat kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk komisi panitia yang ada, yang terus menyelenggarakan ibadah walaupun secara online, namun kami yakin dan percaya berkat Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu juga ada untuk kami Tuhan, walaupun secara online. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk persiapan anak-anak kami yang akan masuk sekolah. Kiranya Tuhan juga berkati, walaupun masa-masa ini masih ada masa pandemi, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, sehingga di tengah kehidupannya bersekolah adanya damai dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak keinginan kami yang masih ingin kami sampaikan, namun Tuhan sudah mengerti apa isi hati kami, isi pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa syafaat kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan minggu ini dikumpulkan dan diserahkan bisa melalui dititipkan kepada tenaga admin gereja pada hari dan jam kerja
atau bisa diserahkan kepada bendahara gereja atau diserahkan kepada majelis blok atau pepandan. Bisa juga ditransfer ke BRI rekening bendahara gereja GKJ Mijen. Untuk mendasari persembahan pada pagi ini diambilkan dari Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mari kita menyanyi dari NKB 126 ayat yang pertama, Tuhan memanggilmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan ini kita bawa di dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada pagi ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang sudah Tuhan berikan melalui kami masing-masing. Berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami bersyukur Tuhan. Pada pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini. Kami berdoa untuk pengelola, bendahara gereja di dalam mengelola keuangan gereja ini. Biarlah turut campur tangan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk segala aktivitas pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, doa yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ajak Bapak Ibu untuk bernyanyi kembali sebagai nyanyian pengutusan kita dari PKJ nomor 153 bait 1 dan 3. Baiklah seluruh hidupmu dalam badan dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari Tuhan persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari PKJ nomor 180.